อยากรู้ว่าเขามีดีอะไรเธอจะเป็นจะตายเอาไว้ Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus pasal 10 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-44. Begini bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya akan memberikan tema khotbah, yaitu hati seorang hamba. Puji Tuhan, Tuhan berkenan dan mencari pelayan yang memiliki sikap hati sebagai seorang hamba. Ayat firman Tuhan yang kita sudah baca ini, di dalam Markus ini, kita sudah membaca firman Tuhan ini bahwa firman Tuhan ini ditujukan bukan hanya kepada para pendeta, bukan hanya kepada para hamba-hamba Tuhan, namun juga kepada anak-anak Tuhan dengan profesi apapun yang disandangnya. Semua rekan-rekan Asosiasi Pendeta Indonesia yang saya cintai dan saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan itu tidak berkenan kepada anak-anak Tuhan yang memiliki hati bos. Tuhan tidak berkenan seperti itu. Sebaliknya, jadilah bos yang berhati hamba. Amin. Kita semua rekan-rekan Asosiasi Pendeta Indonesia harus memiliki hati seorang hamba. Hati yang mau taat, hati yang mau setia kepada Tuhan. Jadi kita bukan hanya bos. Sebaliknya, sekali lagi saya katakan, jadilah bos yang berhati hamba. Jadilah bos yang berhati hamba. Banyak orang ingin jadi bos, tetapi tidak memiliki hati seorang hamba. Tapi saya percaya sore hari ini, kita semua rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di sini, hamba Tuhan yang ada di sini, hamba Tuhan Asosiasi Pendeta Indonesia, kita semua memiliki hati seorang hamba. Kita semua ini bos, tapi kita memiliki hati seorang hamba. Hati yang mau taat, hati yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Namun, ia datang ke dunia ini sebagai seorang hamba. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib bagi kita semua, bagi saya dan saudara, bagi kita semua rekan-rekan hamba Tuhan Asosiasi Pendeta Indonesia. Kita kalau itu lihat di dalam ayat yang ke-45, Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan Tuhan Yesus ini menjadi contoh dan teladan bagi kita semua rekan-rekan para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang sekarang kita sudah buka pekerjaan yang besar ini. Kita mau taat seperti Yesus. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan hamba? Apakah yang dimaksudkan dengan hamba? Hamba yang dalam bahasa aslinya doulos, yang artinya budak belian. Kita semua tahu budak itu seperti apa. Budak belian, saudara. Hamba atau doulos ini memiliki arti yang sangat-sangat rendah. Ya, yang sangat-sangat rendah. Jauh lebih rendah dibandingkan profesi seorang pembantu pada zaman sekarang ini.
begitu rendahnya sehingga dibunuh oleh tuannya pun tidak ada yang menuntut pada zaman dulu itu. Nah, Tuhan menginginkan kita semua para hamba-hamba Tuhan, Asosiasi Pendeta Indonesia yang ada di Kabupaten Malang, memiliki sikap hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Tanpa memiliki sikap hati sebagai seorang hamba, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dan semua itu tidak akan ada artinya. Semua kebaikan yang kita lakukan tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Semuanya akan menjadi sia-sia. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana pelayanan kita. Tuhan tidak melihat pelayanan kita. Bagaimana pelayanan kita. Tetapi yang terutama justru Tuhan melihat sikap hati seorang pelayan. Sikap hati seorang pelayan. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihat bagaimana pelayanan kita yang hebat. Tapi Tuhan mau melihat sikap hati kita. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal 3. Maaf, Amsal pasal 4 ya. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati, maka pekerjaan yang besar yang kita terima ini, dia tidak akan berjalan dengan baik. Hati ini perlu dijaga. Sebagai hamba Tuhan, tidak ada kepahitan di dalam hati ini. Amin. Sebagai hamba Tuhan, tidak ada iri dan dengki. Sebagai hamba Tuhan, tidak ada cemburu. Sebagai hamba Tuhan, di hati ini penuh dengan damai sukacita. Tidak ada kepahitan. Banyak orang katakan sakitnya ada di sini. Sakitnya ada di sini. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Kristus, kita mau lepaskan itu semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga hati ini, bisa ada keangkuhan, bisa ada kesombongan. Tapi saya percaya bahwa kita semua hamba-hamba Tuhan yang di sini tidak ada kesombongan. Amin. Karena Tuhan melawan orang sombong, tapi diberkatilah orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, tidak sombong, tidak angkuh, tidak memiliki kebanggaan apa-apa di dalam hidup ini. Oh, saya bangga karena saya bisa jadi seorang pemimpin. Saya bangga karena saya bisa ini dan itu. Sebagai hamba Tuhan yang memiliki hati seorang hamba, tidak ada seperti itu. Amin, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar sumber kehidupan. Kalau kita mau hidup, kalau kita mau Pulau Alor ini hidup, kalau kita mau Kota Kalabahi dan sekitarnya hidup, jaga hati. Amin. Jaga hati. Dan kita bergandengan tangan untuk memajukan Asosiasi Pendeta Indonesia yang telah ada di Kabupaten Malang. Tanpa kita menjaga hati, semuanya akan gagal dan gagal. Tidak akan berjalan dengan baik.
Tapi apa kalau kita semua hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang ada ini, kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Saya percaya bahwa ada terobosan-terobosan yang baru terjadi atas Pulau Alor ini. Apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang pasti Tuhan sediakan. Asalkan kita menjaga hati dengan sebaik-baik mungkin. Banyak orang tidak menjaga hati, sehingga ada kesombongan rohani di dalam. Sedikit-sedikit tepuk dada. Oh, saya bisa. Saya melakukan mujizat. Ingat. Tuhan bilang, bukan engkau yang bernubuat, engkau yang melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit yang masuk dalam kerajaan surga. Engkau yang melakukan firman Tuhan. Itu. Amin. Mari saya mengajak kita semua rekan-rekan hamba Tuhan. Kita bersatu hati, kita bergandengan tangan. Kita mau tuntaskan amanat agung di muka bumi ini. Karena Tuhan berjanji. Pada sebelum dia naik ke surga, dia bilang, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa. Bapak Awang kalau mau berangkat ke Jakarta mungkin, Mama, ini saya tinggalkan amanat ini, Mama harus lakukan. Bapak Awang pulang dari Jakarta, kalau Mama tidak lakukan, pasti Bapak marah-marah. Begitu juga Bapak kita di surga. Dia sudah meninggalkan amanat agung bagi saya dan saudara. Yang harus kita tuntaskan. Bagaimana caranya kita tuntaskan? Jaga hati. Jika kita menjaga hati kita, mungkin manusia berpikir bahwa tidak mungkin mereka lakukan. Mustahil. Benar, baik. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Mari kita bergandengan tangan. Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Amin buat firman.